betul ini ada praktik mafia tanah dan praktik mafia peradilan. Kenapa mafia tanah? Karena berani memalsu akte-akte otentik, berarti dia melawan negara. Nah, kemudian menggunakan cara-cara palsu seolah-olah ini produk notaris, atau bisa juga memang bekerja sama dengan notaris kan gitu. Tapi yang jelas hasil investigasi kami, notaris ini sudah tiada, artinya sudah meninggal. Sedikit dijelasin hari ini kedatangan Kapolda Metro dalam rangka apa? Terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini kita ke Polda dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi atau memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akte otentik, dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Juga pemalsuan administrasi kependudukan, yaitu melanggar pasal 93, junto pasal 5556. Kenapa bisa kita ketahui? Karena rupanya ada gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan baru didaftar, tetapi sengaja dikirim ke alamat yang tidak benar. Penggugat ini adalah diduga sebagai pemalsu. Sedangkan pemilik alamat yang tidak benar ini entah siapa, tetapi gugatannya ditujukan kepada klien saya tapi dikirim ke alamat yang bukan alamat klien saya, sehingga dalam hitungan 1 bulan saja langsung timbul putusan. Jadi acaranya begini, gugatan, pembuktian, langsung putusan per step. Ini tidak lazim. Biasanya gugatan itu membutuhkan waktu 4-6 bulan baru ada putusan, tapi ini baru didaftar sudah langsung putusan, kan begitu. Jadi inilah yang disebut dengan dugaan mafia peradilan atau mafia hukum. Jadi dari dari pemeriksaan kita di pengadilan diketahuilah pertama ada pemalsuan alamat klien saya. Yang kedua, pemalsuan identitas terlapor atau penggugat dia kalau di Tangerang. Jadi dia memalsu identitasnya sehingga dia mempunyai 2 identitas. Ada identitas atau KTP yang asli, ada identitas atau KTP yang diduga palsu. Dua-duanya berbeda NIK-nya. NIK-nya berbeda. Dan KTP yang diduga palsu ini dipergunakan untuk membuat PPJP palsu. Dipergunakan juga untuk membuat AJB palsu. Kenapa disebut PPJ palsu? Karena klien saya tidak pernah membuat perikatan PPJP, perikatan jual beli dengan si terlapor ini. Klien saya juga tidak pernah menjual asetnya kepada si terlapor ini atau penggugat di Tangerang, penggugat perstek. Tetapi dia melakukan gugatan di Tangerang atau di Tangerang untuk melegalisasi perbuatannya itu. Jadi seolah-olah perbuatannya itu sah secara hukum, dan anehnya dikabulkan oleh hakim pula. Jadi perbuatan palsu-palsu ini, KTP palsu, PPJP palsu, akte jual beli palsu, menurut hakim itu sah menurut hukum. Aneh toh? Inilah yang disebut dugaan mafia peradilan. Bang, ini berarti terkait laporan pemilihan Mabes kemarin ya? Dilimpahkan ke sini atau jadi mungkin dijelaskan? Saya lapor di Mabes, kerugian kurang lebih 160 miliar sampai 200 miliar, tapi dilimpah di sini. Biasanya tradisi Mabes Polri itu kalau kerugiannya 25 miliar ke atas itu ditangani Mabes Polri. Kalau 25 miliar ke bawah baru ke Polda. Nah, itu tradisi selama ini. Tetapi entah kenapa 160 miliar dilimpah ke Polda. Dan ketika saya tanya kepada salah satu jenderalnya di sana, kenapa dilimpah ke Polda? Oh, saya bukan wewenang saya bang, tapi memang betul saya tanda tangan. Tetapi ini berdasarkan hasil gelar kata dia. Jadi gelar wasidik katanya, maka dilimpah ke sini. Saya bilang jangan ada permainan karena saya konsentrasi dengan perkara ini. Tidak boleh ada permainan-permainan. Yang jelas ini kejahatan. Bagaimana ini bisa kejahatan pemalsuan KTP, pemalsuan PPJP, akte notaris, pemalsuan AJB bisa dilegalisasi oleh hakim hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi menurut hakim
atau majelis hakim pemalsuan ini sah menurut hukum, tetapi sengaja digugat tergugat di tempat yang bukan alamatnya. Jadi semua serba pemalsuan kayak gitu loh kira-kira. Kemudian di dalam putusan pengadilan itu, setelah kami lakukan insahe atau pemeriksaan berkas, ditemukan 2 saksi. Saksi ini diduga pemakai narkoba atau pemadat, bersaksi palsu pula yang tidak ada hubungannya dengan klien saya, tapi dia bisa bersaksi-saksi di situ. Jadi dijerat juga nanti dengan pasal 242, akan kami laporkan dalam laporan tersendiri. Selain itu, ada juga di situ kami temukan seorang pria mengaku-ngaku suami dari klien saya, dan orang ini saya dengar informasinya sudah dilarikan ke Thailand, sudah bersembunyi di Thailand saat ini. Demikian juga ada karyawan pembeli ini adalah karyawannya terlapor dengan gaji 6 juta. Gaji 6 juta 1 bulan bisa membeli aset 160 miliar sampai 200 miliar. Nah, ini kan ajaib. Bagaimana seorang karyawan dengan gaji 6 juta bisa membeli aset 160 miliar sampai 200. Dan ini saya dengar sudah dilarikan ke Singapura. Begitu saya lapor, ini sudah disingkirkan semua ke luar negeri. Nah, kurang lebih begitulah modus-modusnya. Selain selebihnya silakan tanya. Hari ini mungkin apa aja yang disampaikan Udah, nanti, Bang? Ini baru atau ya Allah. ini bukti Nanti aja, nanti aja. Gua pakai apa ini? Penyidiknya dilakukan oleh atau undangan klarifikasi oleh Subdit 2 Harda Unit 5. Oke bang, Ya bang, laporan dulu ya bang. Laporannya dulu bang. Ya. Laporan sudah. Maksudnya yang pemeriksaan ke dalam. Ini tinggal apa namanya? Laporan sudah di Mabes Polri, tetapi di disposisi ke Polda. Jadi ini tinggal hanya memberi keterangan aja. Laporannya sudah. Oke bang, klarifikasi ya bang. Klarifikasi. Masuk dulu aja bang, yang bang. Dulu bang. Siap. Terima kasih ya. Nanti wawancara lagi, Bang. Yuk. Atau ada dengan Ibu? Ya ya. Setelahnya aja. Setelahnya aja. Setelah masuk baru kita wawancara lagi. Baik. Ya. Terima kasih ya. Makasih ya. Siap. Doain ya. Oke, siap dulu. Boleh nih. Tapi bang, gimana bang tadi hasil dari dalam sini seperti apa? Handphone. Kepala. Jadi tadi atas laporan yang kami buat di minggu-minggu yang lalu, tadi telah dimintai keterangan di Subdit 2 Harda Unit 5B. Nah, sudah ditanyakan semua apa yang diperlukan oleh penyelidik berikut dengan bukti-buktinya, dan kami telah menyerahkan bukti-bukti yang sudah dinazegelen dari kantor pos. Artinya sudah kami tunjukkan bukti kopinya maupun aslinya. Bukti yang pertama kami berikan itu adalah adanya penggunaan identitas atau KTP palsu. KTP palsu ini masuk kepada pelanggaran administrasi kependudukan atau Adminduk, yaitu melanggar pasal 93 administrasi kependudukan dengan ancaman 6 tahun penjara. Jadi si terlapor ini punya 2 KTP dengan alamat yang berbeda, dengan nomor induk kependudukan yang berbeda, dan penulisan nama yang berbeda. Ada pakai I biasa, ada pakai Y grade gitu. Yang kedua, bukti yang kami kasih lagi itu adalah penggunaan surat kuasa jual palsu secara notaril, dan notarisnya juga sudah mati atau sudah meninggal. Jadi ada surat kuasa jual palsu. Yang ketiga, ada penggunaan PPJB palsu, pengikatan jual beli palsu secara notaril. Yang berikutnya itu adalah penggunaan surat kuasa jual palsu dan akte jual beli palsu. Nah, itu juga semua sudah kami berikan. Dan akta-akta palsu ini digunakan lagi oleh mereka di Pengadilan Negeri Tangerang, maaf. Digunakan di Tangerang. Jadi selain mereka palsu juga digunakan. Jadi sempurnalah kejahatan ini melanggar pasal 63 ayat 1 dan 2, pasal 264 tentang akte otentik, kemudian pasal 266 yaitu menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, junto pasal 93 administrasi kependudukan, ancaman 6 tahun juga, rata-rata di atas 5 tahun semua ini ancamannya. Kemudian di dalam putusan itu kami temukan 2 saksi yang diduga pengguna narkoba atau pengedar narkoba. Tadi sudah kami serahkan juga namanya sesuai hasil pencatatan insahi di kantor Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
Jadi dalam putusan alamatnya tidak dicantumkan, tapi saya memohon kepada KPN Tangerang supaya diberikan alamatnya dan kami diundang untuk mencatati semua. Hasil catatan itu sudah kami serahkan kepada penyidik, akan segera dipanggil, baik saksinya yaitu yang bersumpah di bawah sumpah memberi keterangan palsu, yaitu melanggar pasal 242, ancamannya 7 tahun. Jadi ini bisa saja nanti yang menyuruh bersumpah palsu ini adalah terlapor. Saksi-saksi palsu ini mengaku staf notaris, padahal setahu klien saya mereka saksi ini bukan staf notaris dan alamatnya sudah kami temukan, tinggal menciduk aja. Kira-kira gitu. Flashback sedikit Bang, ini kasus yang mana sih Bang? Kasus yang menjual rumah di Jalan Sriwijaya dan di Jalan Raya Panglima Polim 3 nomor 8 dengan cara menggunakan surat-surat palsu. Jadi seolah-olah klien saya, baik itu Bu Maria maupun Ibu Yulia, ini kan kakak beradik, seolah-olah dia memberikan atau membuat surat kuasa jual, yaitu untuk menjual rumahnya yang di Sriwijaya maupun yang di Panglima Polim 3. Dan kemudian yang membeli ini karyawan terlapor yang gajinya tadi 6 juta rupiah per bulan. Tidak mungkinlah gaji orang 6 juta per bulan dia bekerja bisa membayar harga rumah 160 miliar sampai 200 miliar kan begitu. Itu mustahil gitu. Bang, ini apakah masuk dalam kasus Mafia tanah. mafia tanah? Betul, ini ada praktik mafia tanah dan praktik mafia peradilan. Kenapa mafia tanah? Karena berani memalsu akte-akte otentik, berarti dia melawan negara. Nah, kemudian menggunakan cara-cara palsu seolah-olah ini produk notaris, atau bisa juga memang bekerja sama dengan notaris kan gitu. Tapi yang jelas hasil investigasi kami, notaris ini sudah tiada, artinya sudah meninggal. Nah, kemudian dia juga melakukan praktik mafia peradilan. Kenapa? Karena dia menggugat klien saya dengan menggunakan alamat yang tidak benar atau alamat palsu. Karena kalau klien saya digugat dengan alamat yang benar, tentu klien saya akan bereaksi, melakukan jawaban kan begitu. Tapi dia sengaja menggugat dengan alamat yang tidak benar sehingga surat panggilan pengadilan tidak sampai, gitu loh. Jadi praktik mafia peradilan. Jadi sehingga dalam 1 bulan perkara langsung putus. Yaitu dia hanya melakukan 3 hal: gugatan, pembuktian, dan langsung putusan. Gitu. Oke, Mam. Sini sudah terlihat titik terangnya banyak pemalsuan yang dilakukan oleh pelapor. Gimana, Mam, melihat ini? Iya. Kalau saya kan memang minta maaf ya, saya agak awam sama hukum ya, tapi saya udah diberi pencerahan sama abang ya. Saya sih di sini bersyukur karena setelah saya serahkan semua sama abang, ini berjalan dengan baik. Kita serahkan sama bapak-bapak di dalam ya. Saya intinya mencari kebenaran dan keadilan lah. Maksudnya ingin dicari uang yang dikembalikan, kerugian yang dialami itu apa? Saya ingin masalah ini kan harus selesai. Segala permasalahan harus diselesaikan, nggak bisa digantung. Gitu. Harus selesai. Bagaimana selesainya ya kita lihat aja nanti. Berarti Sejauh ini Mama, belum ada etikat baik dari pihak sana ya untuk bisa menjelaskan atau Belum. menyelesaikan masalah ini ya. Belum. berarti Mama ingin hak-hak Mama itu dikembalikan ya, seperti itu. Iya. Ya. Yang menjadi hak Jadi saya. rumah itu harus kembali seperti semula. Jadi kalaupun sudah dijual harus dibatalkan jual belinya kan gitu. Sejauh ini ada kesulitan nggak sih Bang terhadap orang yang melakukan penipuan ini sendiri untuk komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Bang? Jadi saya juga menggunakan teman-teman saya intelijen untuk mengungkap ini, makanya bisa cepat terungkap. Jadi seperti sekarang keberadaan mereka lagi kita pantau, lagi pergi ke luar negeri rombongan ya. Kemudian keluarganya juga sudah kita pantau, sudah kita identifikasi semuanya. Kemudian perbuatan-perbuatan pemalsuan lain juga masih sangat banyak, termasuk dugaan pemalsuan perseroan terbatas yang juga merugikan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga tentara, karena dia juga bermain di institusi tentara sebagai supplier apa kontraktor itu. Jadi sudah kita pantau semua, termasuk orang-orangnya sudah kita pantau. Memang dia dalam tanda petik dekat dengan pimpinan-pimpinan lembaga negara ini. Ada yang level menteri, ada yang level pimpinan di Senayan sana dan sebagainya. Tetapi itu kan tidak boleh
disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Siapapun dia harus patuh kepada hukum gitu loh. Jadi tidak boleh merasa kebal. Dan dia juga dekat dengan pimpinan-pimpinan di kepolisian. Sehingga dia merasa bahwa memalsu atau menggunakan surat palsu itu selama ini nyaman-nyaman saja. Tapi saya bilang siapapun dia harus kita buru. Tidak boleh di negara ini orang seenaknya berbuat jahat tanpa tersentuh oleh hukum. Setiap orang harus patuh kepada hukum, itu intinya. Kemudian